sambutan acara yang ketiga, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat nanti ada sesi foto ya yang terakhir, dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan pertama dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana kepada Dr. Insinyur Asnasio Lasman. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Pembicara ada Pak Dr. Andi dan juga ada Pak Aib sebagai Kepala Prodi dan segenap peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini adalah webinar yang hampir rutin kita laksanakan dan ini adalah untuk memberikan pemahaman pada kita betapa pentingnya energi terbarukan ke depan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk mencapai net zero emission. Jadi antara yang dirilis CO2 dan yang diserap itu nol, ya, netral itu pada 2060. Ya, 2060. Nah untuk itu maka beberapa kegiatan itu perlu dilaksanakan dalam rangka net zero emission tadi. Ini adalah komitmen Indonesia di internasional. Dan untuk itu maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga. Itu pertama adalah masalah dekarbonisasi fossil fuel. Jadi dekarbonisasi. Jadi menyedikitkan PLTU, batubara, gas dan seterusnya. Kemudian atau memberikan tambahan dengan CCS, carbon capture storage atau capture carbon unit storage ya, CCUS, misalnya semacam itu. Kemudian yang kedua ini adalah dengan pemanfaatan renewable energy dengan lebih dioptimalkan lagi. Mungkin saat ini masih mahal, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan itu orang akan mengarah ke arah sana. Dan ini kita harus siapkan dari awal, yaitu dengan pemanfaatan solar, ya, solar energi, apakah termalnya atau radiasinya. Kemudian dengan wind, dengan angin, ya, PLTB. Sekarang ada wind farm yang besar itu di Sulawesi, ya, di Sidrap dan di Jeneponto. Ini salah satu dosen kita sebagai head engineer-nya di sana. Ya. Kemudian ada lagi hydro, ya. Hydro ini kalau di beberapa lokasi masih diupayakan, ya. Kalau tidak bisa yang besar, maka yang mikro hidro pun bisa dijalankan juga. Oh, ini saya lihat ada Pak Suripno di sini. Pak Suripno ini yang engineer untuk yang di Sidrap sama di sini pun tuh, ya. Kemudian ada lagi geothermal, ya, panas bumi. Panas bumi ini potensinya juga besar di Indonesia. Ada memang teknologi itu tidak bebas dari permasalahan engineering. Tapi kita yakin bersama bahwa dengan permasalahan yang ada, maka engineering tadi bisa terus diupayakan untuk diselesaikan, ya. Makin lama makin bagus, makin murah, makin efisien dan seterusnya. Kemudian juga dengan biomasa, ya, biomasa itu juga. Nah, Ibu sekalian, dalam bergerak renewable energy tadi ini memang perlu effort, ya, perlu effort. Tidak hanya masalah dekarbonisasi, tidak hanya masalah renewable energy juga, bahkan ada rencana dari PLN untuk mempensiunkan beberapa PLTU-nya, PLTU batubaranya. Nanti replace-nya itu digantikan dengan PLTN, nuklir. Dan nuklir bisa mulai masuk, ini masih dalam perbincangan 2032 barangkali, atau yang jelas 2040 skenario-nya 7,8 gigawatt itu sudah masuk di jaringan. Kemudian selain itu ada lagi memanage bahan bakar fosil kita yang cadangannya itu makin menipis. Jadi kalau tidak ditemukan cadangan yang ekonomis, ya,
maka sebagaimana minyak bumi kita ini kita sudah impor nih. Konsumsi 1,6 juta barrel per hari, tapi produksi kita hanya 700-an ribu, kurang dari separuh. Lainnya kita impor. Nah ini kalau tidak hati-hati, tahun 2028 itu gas gitu juga. Gas itu antara yang diambil dengan yang dikonsumsi sama persis tahun 2028. Lepas dari kita akan impor sebagian minyak ya. Kemudian batu bara begitu juga 2049 antara yang diambil dengan yang dikonsumsi itu sama persis. Setelah lepas dari itu kita bisa impor. Nah ini yang perlu dikelola dengan lebih bagus lagi ya karena energi reserve ini yang ada di perut bumi ini kan tidak hanya untuk masa kita saja. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu kan juga generasi ke depan itu kan masih memerlukannya. Jadi harus dimanage dengan bagus. Nah, maka yang renewable energy yang tidak akan habis ya, tidak akan habis dan terus-menerus ini itu perlu diupayakan. Berikutnya lagi dalam rangka tadi net zero emission itu perihal kendaraan ya. Kendaraan itu kan itu rilis CO2 cukup besar juga, cukup banyak ya, karena banyak kendaraannya. Dan itu ke depan akan menjadi kendaraan listrik. Apa kendaraan listrik berbasis baterai atau kendaraan listrik berbasis dengan fuel cell. Nah itu semua perlu diupayakan, itu semua dilihat oleh pemerintah ya, pemerintah. Dan dengan tantangan yang demikian besarnya tadi, maka di Universitas Darma Persada, khususnya di sekolah pasca sarjana ini untuk S2-nya itu kita membuka kesempatan untuk menggeluti ilmu tadi, memahami dan suatu akan terjun ke arah sana. Adalah tidak bagus manakala ada proyek besar di depan kita, tapi yang menikmati banyak orang asing. Sementara kita sini jadi penonton. Dan untuk itu maka pendidikan SD menjadi penting karenanya. Dan untuk itulah kita mengajak saudara sekalian untuk mengamati, untuk melihat, untuk mencintai karunia yang Maha Kuasa di tempat kita ini agar renewable energy bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kiranya demikian ya, dan nanti dalam presentasinya Pak Andi Tirta itu bisa lebih kita lihat di kawasan ASEAN seperti apa. Dan dengan wawasan itu menjadi terbuka karenanya. Dan Pak Andi Tirta, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan episode webinar ini mungkin 2 minggu lagi bisa kita selenggarakan lagi untuk itu. Terima kasih, dan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka webinar ini kita laksanakan, kita bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu oleh Kepala Program Studi Teknik Energi Terbarukan kepada Pak Dr. Aib Saiful Uyun. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara series webinar pasca sarjana ini. Bapak Dr. Aslasya Lasman, Direktur Pasca Sarjana, terima kasih juga kehadirannya Dr. Andi Tirta, Bapak Ibu dosen pasca, peserta seminar yang sangat saya hormati. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia semakin pesat dan bahkan menjadi prioritas dalam pengembangan energi nasional di Indonesia. Teknologi energi terbarukan tentu kita lihat semakin berkembang ya. Oleh karena itu, agar teknologi ini semakin murah dan efisien serta mampu bersaing dengan sumber energi lain. Untuk itu kami menyadari bahwa agar teknologi ini dapat cepat berkembang, maka diperlukan SDM yang handal di bidang energi terbarukan ini.
Bapak Ibu semua, sejak tahun 2010 ya, Profesor Kamarudin Abdullah dan beberapa teman-teman dari METI berinisiatif untuk mendirikan pasca sarjana yang memang khusus di bidang energi terbarukan. Visi kami adalah menjadikan program magister ya, dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber energi terbarukan melalui pendekatan pendidikan yang holistik ya, yang berbahasan lingkungan, berdasarkan tentu saja kearifan lokal bagi pembangunan nasional. Dalam program pasca sarjana ini, kami mengembangkan kurikulum multidisiplin, ya, karena menyadari bahwa pengembangan energi terbarukan ini bukan hanya dari sisi teknologi, ya, tapi bagaimana teknologi ini dapat tersebar luas dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Maka ada dua peminatan di dalam program prodi pasca sarjana kami ini, yaitu teknologi energi terbarukan dan manajemen teknologi energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan merancang sistem dan peralatan pemanfaatan ET, ya, pemanfaatan energi terbarukan, mengkaji secara teknis semua teknologi energi terbarukan yang sesuai dengan pemanfaatannya, serta pengembangan model, simulasi komputer dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi. Silakan Bapak Ibu peserta seminar yang tertarik dengan perkembangan teknologi energi terbarukan bisa mengambil peminatan ini. Kemudian bagi teman-teman senang di manajemen, di ekonomi, ya, di sosial, humaniora dan sebagainya, bisa mengambil manajemen teknologi energi terbarukan, di mana kami merancang kurikulum untuk bagaimana kita mampu merancang proyek berbasis energi terbarukan, mengkaji aspek social culture, manajerial, ya, teknoekonomi, regulasi dan pelestarian lingkungan, serta kita juga mempelajari kajian perancangan konservasi sumber daya energi serta audit energi, ya, untuk mencapai efisiensi energi dan sebagainya. Alhamdulillah ada sampai saat ini ada 43 peserta, mungkin akan bertambah kembali. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama menjadi pelaku dalam pengembangan energi terbarukan ini. Bapak-bapak, kalau kita bicara tentang pasca sarjana pasti tidak jauh dari penelitian ya. Mungkin berikut topik-topik yang bisa Bapak pilih, misalkan ya, kajian energi terbarukan untuk masyarakat dan industri ya. Bagi teman-teman yang bekerja di industri bisa saja membuat kajian tentang energi terbarukan, misalkan peningkatan pemanfaatan sumber energi yang tersedia, misalkan surya, angin, air, laut, biomass, biofuel ya. Kemudian pengembangan teknologi konversi energi untuk mendapatkan produk dengan nilai tambah tinggi, diversifikasi sumber daya energi, dan pemanfaatan serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Itu mungkin beberapa topik yang bisa Bapak pilih ya. Selain teknologi pemanfaatan surya termal, proses pengeringan misalkan ya, optimasi model rekayasa energi terbarukan, pengukuran potensi energi angin, surya, bisa Bapak ambil. Kemudian sekarang teknologi berkembang ya, sampai kepada sistem informasi, teknologi konversi energi, dan konservasi tentu saja. Bagi teman-teman yang berminat di bidang pengkajian teknoekonomi ya, teknologi konversi energi, kemudian manajemennya, serta model pengembangan teknologi energi terbarukan ini yang berbasis wilayah. Jadi nanti kita pelajari bagaimana pemanfaatannya secara real di perkotaan maupun di pedesaan. Bapak Ibu semua, model perkuliahan kita ini akan hybrid ya. Ya ada online dan offline, di mana kalau yang teman-teman dari luar Jakarta ya, di luar Jawa bisa menggunakannya secara online. Jadi kita juga menyediakan rekaman perkuliahan, tapi kami harapkan
semuanya bisa ikut perkuliahan ini secara online karena di sanalah akan terjadi diskusi dan sebagainya ya. Jadi bahkan yang sudah bekerja pun ya bisa ikut ya karena kita perkuliahan hanya Jumat dan Sabtu serta malam hari. Eh, Jika berminat untuk informasi lebih lanjut ya bisa menghubungi Saudara Bangun. Nanti mungkin Mas Bangun akan memberikan nomor telepon dan sebagainya. Kami sekarang masih membuka pendaftaran ya, dan setiap minggu kami melakukan seleksi pendaftaran. Silakan pergunakan kesempatan ini. Ya. Kita bisa sama-sama berdiskusi dan belajar bersama dengan dosen-dosen, teman-teman, bahkan mahasiswa-mahasiswa kami ini selain mereka bekerja di bidang energi terbarukan ya, juga di bidang-bidang lain, jadi bisa saling mengisi dan diskusi antar mahasiswa dan tentu saja dengan dosen. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, semangat energi terbarukan, semangat terbarukan, semangat energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas sambutan dari Kepala Program Studi Bapak Dr. Aib Saipuyun. Meningkat ke acara berikutnya, yaitu acara inti pemaparan oleh dosen pembicara. Izinkan kepada saya juga untuk memoderatori webinar pada siang hari ini. Webinar pada siang hari ini berjudul Business Opportunities Toward Net Zero Emission yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Tirta. Sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari pembicara. Pak Andi Tirta menyelesaikan studinya untuk studi master dan doktor di Universitas Yongnam ya, Yongnam University di Korea Selatan. Dan Pak Andi Tirta ini pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Teknologi Sumbawa, dan juga sekarang beliau bekerja di ASEAN Center of Energy sebagai Manager of Corporate Affairs ya. Jadi beliau sangat banyak pengalaman di bidang energi terbarukan, khususnya sekarang mungkin di ASEAN ya. Mungkin itu sedikit CV dari Pak Andi Tirta. Dan tibalah waktunya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Untuk waktunya, silakan Pak Andi Tirta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bangun, yang saya hormati Pak Direktur, Pak Dr. Asnati Olasman, Pak Kapolri kami, Dr. Aeb, dan Bapak Ibu dosen semua, serta para hadirin yang hadir hari ini. Senang sekali hari ini bisa mudah-mudahan berdiskusi ya, jadi nggak satu sesi aja dari saya, tapi juga nanti teman-teman yang mendengarkan bisa juga sharing, misalnya ada bisnis, kan tema kita bisnis opportunities nih, karena bisnis opportunities itu nggak satu informasi aja, harusnya tuh dari semua orang banyak itu bisa men-sharing. Mereka tahu apa dan pernah punya pengalaman apa di bidang masing-masing. Ya sekali lagi mungkin perkenalkan diri, nama saya Andi Tirta. Terima kasih sekali dari Pasca Unsada untuk Sekolah Pasca Sarjana Unsada untuk mengundang saya dan juga memaparkan apa-apa yang mungkin pernah saya pelajari dan juga geluti ya. Terutama hari ini saya masuk di bidang yang quite challenging, itu di corporate affairs. Hari ini saya ketemu dengan banyak sekali
perusahaan-perusahaan, banyak juga dari bisnis sectors dan apa ya, bisa dibilang tahu juga nih perasaan orang-orang yang bergelut di bidang bisnis, di bidang energi, tahu gimana susahnya gitu kan, perizinan, lalu misalnya sulitnya dapetin kontrak untuk jual beli dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa ngasih gambaran juga buat Bapak Ibu semuanya, apa aja sih kira-kira business opportunities yang ada kalau memang Indonesia ini komitmen untuk bisa melakukan apa yang disebut sebagai net zero emissions di 2060. Saya mohon izin share screen saya karena ini harapannya kalau share screen bisa kebayang nanti. Oh, lebih kebayang maksudnya. Oke, ini dia. Sudah kelihatan ya Mas untuk PowerPoint saya ya. Business opportunities toward net zero. Teman-teman semuanya, banyak orang belajar, banyak orang bikin penelitian. Saya pernah kuliah di Korea selama 8 tahun S2 dari saya di sana. Itu sekali bahwa apa yang dipelajari, apa yang riset ya, itu memang nanti ujung-ujungnya masuknya ke bisnis gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya riset atau pelajaran yang kita pelajari itu yang ujungnya itu bukan ke bisnis, tapi ujungnya nanti ke bisnis. Kenapa dibuka lab? Kenapa dibuka yang namanya misalnya dulu waktu saya di Korea Selatan itu ada penelitian, ini penelitiannya agak tahu juga. Jadi mereka mau bikin magnet in Korea yang hari itu produksinya itu hanya diproduksi oleh perusahaan dari Jerman, dari Jepang, dari Prancis kalau nggak salah. Jadi ada 3 atau 4 perusahaan dari luar negeri, tapi Korea nggak punya. Jadi risetnya mereka adalah mereka mengidentifikasi sebenarnya ini materialnya apa sih, komposisinya apa aja sih. Jadi mereka beli barangnya, terus diidentifikasi satu persatu. Oh ternyata komposisi untuk aluminiumnya sekian persen, komposisi airnya sekian persen, komposisi ini sekian persen. Akhirnya ketahui begini doang kita bisa diri. Akhirnya dari penelitian itu ini yang reverse engineering sih ya. Jadi agak tekniknya ada buat ada ilmunya pattern aja dengan komposisi yang baru dengan tambahan ini bahkan pakai recycle materials maka kita bisa bikin dan ini halal nih patternnya gitu diterima bisa. Research dan pendidikan tuh kurang lebih kayak gitu. Nah ada juga nanya ngapain saya sekolah seorang saya juga bisa berbisnis tanpa harus sekolah gitu kan. Nah ya sebenarnya kalau bahasanya Pak Gita Wirjawan atau banyak orang gitu ya dan memang banyak orang juga bilang bahwa sebenarnya ketika kita berkuliah lagi tidak diharapkan the way of thinking kita itu atau metodologi kita dalam penyelesaian masalah itu akan lebih baik. Jadi instead of kita misalnya langsung turun, langsung ke lapangan dan segala macam, sebenarnya ketika teman-teman misalnya atau kita semua ini bersekolah lagi gitu ya, maka ada peluang kita akan ketemu orang yang ahli, mentor atau misalnya kita bisa juga ketemu orang yang udah menggeluti bidang itu yang bisa kita tanyai atau mungkin udah ada penelitian yang sebelumnya sudah diajarkan sudah ditemukan maka nanti Bapak Ibu dosen sebenarnya mengarahkan bahwa oh coba Anda merangkum ini temukan cari informasinya gitu. Jadi memang berkuliah itu salah satu yang keuntungannya itu adalah the way of thinking itu mulai terbentuk dengan lebih baik gitu. Jadi ada metodologi dalam berpikir sehingga harapannya ketika kita mau turun ke bisnis atau bekerja di itu kita menganalisa tes Cirata dibangun kalau nggak salah oleh Masdar ya kerjasama sama PLN Nusantara luar biasa. Ini proyek yang ada di danau, di atas danau kalau kita ngomongin floating solar PV ya. Jadi PLTS Apung. PLTS Apung ini menarik karena dia nggak pakai tanah, yang pasti kalau tanah di sekitaran dimanapun di Pulau Jawa harganya nggak ada yang kayak misalnya dulu saya perhatikan di Sumbawa 1 hektar tuh pasti ada tanah yang harganya 25 juta rupiah gitu kan. Tapi kalau di Pulau Jawa kayaknya nyari tanah 25 juta rupiah sehektar kayaknya udah nggak ada deh kayaknya gitu ya. Tanahnya pasti mahal gitu ya. Tapi kalau dia solar PV di atas terapung ini maka kita nggak perlu sewa lahan atau beli lahan bahkan gitu ya.
Terus kita juga bisa manfaatkan banyak hal di bawah solar PV ini kalau misalnya mau buat perikanan dan lain sebagainya. Tapi ini juga kelihatan juga bahwa pemanfaatan solar PV itu akan selalu berbasis sama lokal wisdom lah bahasanya ya. Jadi kemampuan lokal atau keunikan dari daerah tertentu itu akan menjadi nilai plus. Jadi kalau kita ngomongin misalnya solar PV, ngomongin solar PV di Jakarta pasti akan berbeda kalau kita ngomongin solar PV misalnya di NTB atau di NTT. Kalau kita ngomongin wind misalnya di Sulawesi pasti berbeda ketika kita compare sama negara seperti di let's say di Malaysia misalnya. Berbeda Malaysia dengan Vietnam nggak jauh sebenarnya negaranya, tapi win-nya itu sangat jauh berbeda potensinya. Nah, jadi memang akan sangat terkait sekali dengan keunikan dan juga kalau wisdom yang paling menarik di daerah itu. Daerah misalnya di Thailand misalnya, mereka aktif tuh melakukannya untuk fokus di biofuel. Kenapa ya? Karena kita tahu bahwa Indonesia, Thailand, Malaysia menjadi salah satu negara yang menghasilkan produk-produk biofuel ya gitu ya, dengan lahan dan tanah mereka sangat luas yang hari ini dipakai untuk sawit dan juga bahan-bahan yang untuk menghasilkan biofuel. Itu yang menariknya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bisnis energi, apalagi yang towards net zero, dan hari ini kita ngomongin adalah energi hijau, maka sebenarnya harusnya lokal konten itu akan sangat tinggi sekali harusnya. Nah, kita akan coba elaborasi lebih jauh. Mas Bangun, nanti kalau saya waktu udah kelamaan, tolong kasih tahu ya. Takutnya saya kelamaan ngomong nanti udah ini nih, kelewatan teman-teman berbosan lagi. Oke, pertanyaan sekarang begini. Energy transition itu ini adalah keinginan atau sebuah keharusan sih gitu. Nah, teman-teman kalau ada yang mau komentar nanti kasih tahu aja di chat box kita. Sebenarnya ini keinginan atau keharusan. Keinginan dalam artian kayak gini, oh saya pengen nih, kayak saya misalnya pengen makan sop kambing. Itu adalah keinginan saya atau saya harus makan sop kambing sih gitu. Atau misalnya saya harus bor gigi saya ditambal gigi saya. Ini adalah keinginan atau keharusan sih gitu. Nah sebenarnya dari dua contoh tadi udah bisa kebayang bahwa keinginan itu kadang nggak harus hal yang urgent, nggak harus hal yang penting, tapi cuma pengen aja. Atau kalau kita ngomong tentang keharusan, maka memang kalau ini nggak dilakukan, maka akan terjadi sesuatu yang lebih parah gitu. Nah ini gambar kiri ini saya nyari gambar ini bagus juga untuk ngasih gambaran bagaimana yang kita omongin selama ini transisi itu terjadi. Kalau gambar kiri itu mungkin bisa kelihatan ya, ada tahun 1700-an itu ada istilahnya steam engine, dia pakai batu bara kan, kulit TV ya, ada film zaman dulu di Amerika itu kan, dia pakai batu bara, dia ini biar bisa bergerak, biar si lokomotifnya bisa bergerak gitu kan. Makanya zaman dulu ada istilah lagu naik kereta api tutut gitu kan, jadi karena ada bunyinya gitu kan, dan karena mereka masih pakai bahan bakar seperti itu. Lalu masuk ke electric power dengan ditemukannya seragam perangkat dengan listrik. Lalu ada masuk mulai ke ICE ya, internal combustion engine. Itu udah mulai masuk, ada petrol powered automobile, lalu juga masuk ke assembly line dengan Ford ya waktu itu ya. Terakhir dia bisa bikin mobil dengan jumlah banyak sekali dengan sistem line conveyor belt gitu. Nah, sama dalam energi transisi itu juga terjadi, baik di intentionally atau nggak intentionally ya gitu. Tuh, jadi diniatkan atau nggak diniatkan itu juga terjadi. Zaman dulu orang di zaman the industrial revolution and steam powered machinery drove the shift from biomass to coal. Jadi kan zaman dulu tuh ibu-ibu buyut kita itu masak itu pakai kayu cukup gitu kan, pakai ya kayu bakar lah gitu kan, itu cukup dikumpulkan masak bisa gitu. Lalu ketika di era industri itu kayu bakar ini mulai berubah, dengan ternyata kita menemukan namanya batu bara ini bisa lihat kalau yang warna abu-abu ini adalah biomass, yang warna coklat warna abu-abu terang itu lebih ini ya, lebih ini kelihatan, mungkin harus saya pakai pointer. Pointer mana pointer ya? Oke, mouse dulu deh.
Dan kelihatan ya. Nah ini kalau yang warna abu-abu ini, abu-abu lebih gelap adalah coal, lalu ini oil dan juga natural gas, ada hydro, wind, solar dan lain sebagainya di other renewable energy. Nah, sorry. Nah ini kelihatan sebenarnya. Kalau yang namanya transisi energi, walaupun zaman dulu belum ada istilah transisi energi, tapi automatically transisi energi itu terjadi. Nah, contoh zaman dulu orang masih menggunakan batu, kayu bakar segala macam untuk bikin, termasuk steam engine pun juga zaman dulu masih menggunakan biomass ya, dalam hal ini kayu bakar gitu. Nah, ketika orang menemukan batu bara di awal 1800-an, mungkin lebih awal lagi, mereka lihat, oh ternyata ada satu material, satu zat lah bahasanya, yang nilai energi density-nya itu lebih tinggi. Wah, namanya ini batu bara. Dia dengan bongkahan cuman dengan kilogram yang sama, ternyata dia bisa menghasilkan 2 kali lipat pada kayu bakar. Wah, cocok nih kalau punya batu bara, kita menghasilkan energi yang bagus. Nah, orang jagoan nih. Maka udah mulai switching dari biomass langsung ke batu bara. Akhirnya penggunaan batu bara itu terlihat dari tahun 1900-an sampai tahun 1950, bahkan sampai hari ini banyak mendominasi sektor keenergian kita. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya energi itu jangan langsung terkotak bahwa energi itu harusnya adalah power atau kelistrikan. Enggak. Yang namanya energi itu semua bidang, termasuk cara kita masak di dapur gitu kan. Ya, pasti listrik yang kita pakai, ada juga buat menggerakkan motor kita kalau mau ke kantor, mobil yang kita pakai gitu. Jadi nggak selalu tentang listrik gitu loh. Jadi ini juga harus di refresh terus bahwa yang namanya energi itu nggak selalu tentang listriknya apa gitu, bukan juga selalu tentang solar PV aja gitu. Tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. As bahwa ini sangat wide spectrum gitu. Semuanya bisa kita diskusikan dan juga ini jadi hal yang sangat menarik di setiap aspek yang ada gitu. Sebagai contoh, banyak hari ini ada semacam kayak global pressure dari dunia nih bilang, wah kita melihat nih kondisi environment kita, apalagi kondisi ozon, lalu ada gas rumah kaca, ada climate change yang secara saintifik ditemukan itu memang benar terjadi. Jadi saya nggak mau masuk perdebatan berat apa enggak sih yang namanya climate change, tapi scientifically itu terbukti memang ada dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih nggak enak gitu ya. Saya pernah nonton satu video tentang Great Coral Reef-nya Australia, itu dia naruh kamera dalam hitungan sekian hari, itu sekian area, sekian hektar coral di sana itu karang-karang yang hidup itu jadi putih gitu loh. Jadi mereka mau ngambarin ngasih, wah kayak something happen memang terjadi nih gitu. Nah, mereka bilang, wah ternyata yang namanya batu bara ini berarti menghasilkan emisi yang luar biasa ya gitu. Dan ternyata sekian tahun kita pakai, 100 tahun terakhir, 100-200 tahun terakhir kita pakai batu bara dan juga fossil fuel, ini memberikan efek yang nggak bagus buat kita gitu. Ya, jadi mungkinnya hari ini motivasinya itu tidak protokol Kyoto dan lain sebagainya. Orang mulai berpikir bahwa kita harus mulai switching nih, berubah untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kalau teman-teman lihat tuh di tahun 1990 tuh udah mulai di era 1900-an lah ya, udah mulai ada switching yang lain juga, yaitu ke oil gitu. Ketika oil ditemukan di tahun 50-an, tahun 40-an, orang mulai booming lagi. Oh, ini density-nya, energi density lebih besar lagi, ini lebih enak kita tinggal bawa, ditaruh di tangki gitu kan, nggak terlalu berat, seliter cuma sekiloan, bisa kita pakai nih. Nah, mulai orang melihat, wah ini bisa kita gunakan juga oil, sampai gunakan hydro dan lain sebagainya. Nah, energi transisi akan selalu terjadi sebenarnya. With or without global pressure. Kenapa? Sampai ditemukan alternatif yang bisa mendukung, kalau bahasa kita tuh, ketahanan energi. Gitu ya. Jadi apapun supply yang akan kita pakai, yang bisa mensuplai energi kita, maka ini akan berpotensi untuk kita pakai dan bisa kita pindah ke sana. Ada yang terbaru itu mungkin kalau baterai sebenarnya udah lama, tapi orang juga ngelihat zaman dulu kan kita nggak pernah pakai power bank lah misalnya. Nah ini juga sumber energi kan gitu. Kita nggak pernah merasa zaman dulu mana pernah kita misalnya tahun 2000-an gitu ya,
atau 2010 lah bahkan kita pakai power bank. Saya pikir mungkin power bank baru dipakai setelah smart kita makin menghabiskan banyak energi, akhirnya kita harus pakai new energy source yaitu power bank. Sama kayak gitu. Jadi memang akan selalu ada transisi di setiap aspek bidang energi. Oke. Nah, ini yang mungkin menarik nih. Ini saya bawa levelnya agak ke regional yaitu ASEAN. Ini data saya ambil dari studi mereka yang namanya ASEAN Energy Outlook. Nah, di ASEAN Energy Outlook ini mereka menggambarkan, nanti kita bisa menjawab, ini benar nggak sih kita butuh yang namanya energi transisi. Nah, jadi kalau kurang lebih membaca simpel aja. Di tahun 2050, kalau tadi Pak As bilang anak kita, cucu kita gitu ya. Saya 2050, kalau anak saya sekarang umur 5 tahun, ya jangan-jangan memang udah punya cucu saya gitu ya, udah insya Allah punya cucu tuh tahun itu. Berarti kan anak saya di tahun 2050 itu umurnya udah 35 gitu ya. Bisa jadi cucu saya udah mungkin udah 5 orang gitu kan. Jadi bang anak cucu kita ini kalau kita proyeksi, kalau saya udah punya cucu nih di umur saya sekarang dan saya masih dikasih hidup, menurut proyeksi yang dilakukan oleh teman-teman saya di ASEAN Center for Energy, itu paling tidak kalau kebutuhan energi kita itu bisa meningkat 3 kali daripada yang ada hari ini. Gitu. Jadi kan luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di tahun 2020 ini baseline, jadi kondisi hari ini di 654 MTOE, million ton of oil equivalent. Di tahun 2050 kalau tidak ada yang namanya intervensi dari kebijakan gitu ya, atau yang bisa intervensi dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat dalam bidang energi itu, maka kemungkinan besar energi itu bisa meningkat lebih dari 4 kali lipat daripada yang kita pakai hari ini. Tapi kalau kita melakukan intervensi, ada namanya penyimpanan efisiensi energi, energy conservation gitu ya, penghematan energi dan juga efisiensi energi, maka kita bisa melakukan sampai di level udah kita nggak perlu naik sampai 4 kali lipat atau 5 kali lipat, bahkan kita hanya cukup naik sekitar 2 kali atau 3 kali lipat aja nggak sampai gitu. Bayangkan hari ini tadi kalau kata Pak As, kita mengimpor minyak gitu ya, Indonesia tuh kebutuhan minyaknya per ton oil per hari itu sekitar 1,5 juta barrel. Berarti kalau nanti saya punya cucu, Indonesia hari itu kalau kita ngikutin skenario hari ini, business as usual, maka paling tidak dibutuhkan sekitar 6 juta barrel kalau kita pukul rata misalnya nih ya, tanpa melakukan apapun, maka akan dibutuhkan 4 kali lipat daripada hari ini. It's insane. Itu luar biasa gila sebenarnya. Tapi ya nggak mungkin dong kita menutup atau mengkat jumlah penduduk kayak Thanos gitu kan, dihilangkan setengahnya gitu, nggak mungkin. Dan ini akan terus berjalan kan gitu loh. Penduduk akan grow, kemampuan ekonomi akan terus meningkat, economic growth juga akan terus terjadi 5%, 7% kah tiap tahunnya gitu kan. Akan terus berkembang setiap negara, kebutuhan konsumsi pasti akan meningkat. Zaman dulu orang punya AC itu kayaknya luar biasa kaya gitu ya. Tapi hari kita tahu bahwa AC di Jakarta, di Bekasi, apalagi misalnya itu menjadi sebuah hal yang sangat umum gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya dengan mohon maaf sebentar, saya ada interupsi ini masih. Mohon maaf. Nah, baik lagi. Jadi kalau kita kembali ke kebutuhan energi ke depan, kalau kita lihat yang grafik, nah ini grafik ini luar biasa mencengangkan sih kalau menurut saya. Kelihatan bahwa sejak awal tahun 2000, jadi kalau ngebaca grafik ini simpel aja. Yang warna biru tua itu adalah batu bara, yang warna orange itu adalah gas, dan yang warna ungu itu adalah oil gitu ya. Nah, kalau menurut proyeksi kami, se-ASEAN ini, satu regional ASEAN ini, dikalkulasinya benar seperti kata Pak As tadi, bahkan di levelnya ASEAN, itu hitungannya di tahun 2025,
itu kita sudah mulai harus mengimpor gas gitu. Jadi sebenarnya wajar kalau pemerintah udah mulai berpikir untuk melakukan konversi gas gitu ya. Karena di tahun 2025 untuk ASEAN sendiri itu udah mulai kita harus mengimpor gas untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sama tadi kayak di Indonesia mungkin tadi 2028 ya Pak ASEAN, mungkin 2028 2030 itu udah ada kebutuhan untuk mengimpor gas, dan ini hal yang sangat menantang lagi bagi negara. Ada subsidi dan ada harus nyari imported gas dari mana, dan pastinya kalau kita ngomong ketahanan energi pasti akan menjadi tantangan terbaru lagi untuk bisa mempertahankan kebutuhan kita dan untuk menjadi terus negara yang maju gitu ya, dan berkembang dan maju gitu. Yang paling mencengangkan adalah di tahun 2039 menurut proyeksi kami gitu ya, dengan kebutuhan kebutuhan energi yang terus meningkat, dan kalau misalnya kita tidak menemukan cadangan baru di batu bara, maka di tahun 2039 ASEAN secara regional itu akan mulai mengimpor batu bara dari luar ASEAN. Itu kan insanity itu ada di situ gitu ya. Nah, makanya kita harus melakukan yang namanya transisi. Jadi kalau ditanya transisi ini sebuah hal yang bagus atau enggak, atau penting atau enggak, atau kita mau atau enggak, atau global pace atau enggak, maka jawaban simpel, mau nggak mau kita harus melakukan transisi. Kalau kita hanya fokus di bidang di energi yang ada di fosil yang mayoritas harus kita impor dan jumlahnya terbatas, volatility harga itu juga ada di sana, maka ada kemungkinan besar kita akan menjadi negara yang nggak secure, jadi negara yang ketahanan sangat lemah sekali itu. Kita lihat contoh kasus seperti yang ada di Eropa ya, ketika satu negara sebagai pengimpor gasnya itu dia bilang oke, saya stop, itu emang kalang kabut semuanya itu. Akhirnya mereka harus lari lagi ke fosil. Makanya memang banyak hal yang menarik di sini. Disinilah sebenarnya kalau ada yang bilang istilahnya blessing in disguise nih gitu. Jadi sebenarnya di ketika ada masalah datang, maka disinilah ada opportunity sebenarnya. Kita nih harus melihat ini basisnya ini seperti itu gitu loh. Nah, memang kalau orang saya pemain saham gitu kan, pemain saham dia akan ngelihat, waduh ini oil akan turun nih gitu kan, terus kita akan mulai banyak impor gitu kan, wah saya akan naruh saham di mana? Saya akan naruh saham di perusahaan importir gas bumi nih gitu kan, atau di perusahaan oil gitu kan. Nah, atau ngeliat juga, wah ini sampai 2039 batu bara akan mulai menurun nih produksinya. Oh berarti kalau saya lagi ada saham di perusahaan batu bara, saya nggak boleh tahan lama-lama nih, mungkin 5 tahun ke depan udah harus cabut dari sini gitu. Jadi pola pikir udah begitu gitu. Dan itu pun juga kelihatan dari tren perusahaan-perusahaan yang hari ini berbasis fosil. You mention it. ExxonMobil hari ini udah mulai yang namanya dia punya divisi yang ngomongin tentang green energy. Pertamina mengeluarkan namanya Pertamina New Renewable Energy. Bahkan Total dulu namanya Total E&P, dia berubah nama sekarang jadi Total Energies. Adaro pun perusahaan batu bara sekalipun dia udah bisa merubah nama jadi Adaro Energy. Ya, karena mereka melihat bahwa switching ini akan terjadi itu, dan mau nggak mau kita sebagai orang yang ngelihat peta ini di depan mata kita, tinggal pilihan kita mau terlibat aktif untuk bisnis opportunities-nya, atau kita ya udah tuh apapun terjadi terjadilah gitu kan, saya jadi pemain dan saya jadi konsumen dan saya terima aja gitu. Nah itu pilihan di kita semuanya. Oke, nah ini gambaran umum ASEAN Countries Collaboration in Energy Sectors. Saya tampilkan ini bukan cuma untuk ngasih gambaran ke teman-teman apa aja yang ada dilakukan di ASEAN, tapi every single things of this itu juga adalah hal yang penting untuk teman-teman mulai gali lebih jauh, karena ini ada banyak sekali potensi business opportunities di sini. Sebagai contoh namanya ASEAN Power Grid, ini sebuah kerjasama yang dilakukan di level ASEAN. Itu udah terjadi. Sekarang sudah ada sambungan kabel listrik dari Laos, Thailand, Malaysia sampai Singapura. Nah, jadi kalau Laos, Thailand, Malaysia, Singapura itu udah ada koneksinya tuh. Sekarang masih di angka 100 megawattan lah. Sebenarnya itu bisa sampai 200. Tapi walaupun dengan berbagai macam challenge yang mereka hadapi ya, tapi it's happening. Kenapa ASEAN Power Grid ini dibutuhkan? Karena kalau kita mau tapping renewable energy yang lebih banyak, variabel renewable energy yang intermitensinya itu menjadi sebuah tantangan, maka di ASEAN Power Grid ini diharapkan bisa menjadi balancing untuk kebutuhan yang misalnya terjadi tiba-tiba peak gitu ya.
ketika dibutuhkan di satu negara gitu. Jadi satu negara lain akan menjadi penyokong gitu ya untuk kebutuhan energi di negara yang lainnya. Teman-teman nanti bisa mencari bagi apa yang terjadi di Texas tahun 2021 ya, di bulan April, yang ketika mereka menjadi cukup mengenaskan lah kondisi di negara seperti Texas yang maju dengan oil yang banyak, tapi hanya karena dia power grid, salah satunya karena power gridnya itu bermasalah ketika terjadi badai gitu ya di sana selama sekian hari, banyak orang akhirnya mati kedinginan gitu kan, tewas kedinginan di sana, dan pasokan listriknya tuh drop sekian lama gitu ya. Nah, ASEAN Power ini menjadi sebuah another business opportunities kalau teman-teman mau lihat, mulai dari pengembangannya, studinya gitu kan, riset tentang ASEAN Power Grid gitu ya. Bahkan hari ini juga orang udah mulai melihat potensi ekspor dari Indonesia ke Singapura, bahkan Indonesia ke Malaysia dulu baru ke Singapura gitu. Ada juga peluang menyambungkan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina ke depannya gitu. Apalagi nanti kalau positif gitu ya, semua kita pada pindah ke ibu kota Nusantara gitu kan, maka peluang nanti source of energy dengan Kayan project gitu ya, itu juga akan sangat besar sekali. Yang kedua, Trans ASEAN Gas Pipeline. Kaget saya. Saya lanjutkan ya. Di Trans ASEAN Gas Pipeline itu juga ada potensi bagaimana negara ini harus menyambungkan gitu ya. Ini juga another business opportunity. Yang ketiga, tentang clean coal technology. Mungkin udah common nih teman-teman udah mulai mendengarkan istilahnya CCUS, CCT gitu ya. Kalau CCUS tuh kayak dari carbon capture dan juga utilizations gitu ya, dan storage itu bagaimana emisi itu bisa dikurangi dengan adanya teknologi tambahan untuk mengurangi emisi di power plant kita. Ini juga bisnis nih huge market, dan juga ini bisnis multi billion dollars lah gitu ya. Saya tahu beberapa perusahaan di Indonesia ini lagi fokus di sini, dan betapa mereka dan fokus di sinilah gitu ya. Di Indonesia banyak juga yang udah mulai bermain di carbon trading gitu ya, termasuk diantaranya menjadi salah satu bisnis yang memaksa emisi terjadi, tapi juga harus ada namanya penghitungan tertentu sehingga ada kompensasi yang harus dilakukan. Lalu yang tidak kalah menariknya adalah namanya energy efficiency and conservation. Energy efficiency and conservation bisa dibilang the cleanest energy yang kita punya. Jadi kalau Anda mau memastikan energi yang 100% itu paling bersih adalah dengan cara menghemat energi kita. Ini bahasanya paling umum tuh ya di kalangan konservasionis gitu. Nah, hari ini juga banyak sekali bisnis yang ada muncul di energy efficiency dan juga conservation, mulai dari energy management building gitu ya, mulai ada sektor energi sektor pekerjaan baru, ada mulai bagaimana menghasilkan produk yang teknologi tinggi sehingga dia bisa menghasilkan energi yang lebih energi consumption yang lebih rendah. Ada juga yang main di sertifikasi, ada juga misalnya yang bisnis baru, misalnya contoh misalnya produk-produk kayak air conditioner gitu ya, pendingin ruangan, ada kulkas. Hari ini mereka udah mulai pindah switching ya ke daerah yang fix kompresor atau fix speed itu menjadi ke inverter. Ini juga menjadi bisnis baru, bagaimana teknologi ini harus dikuasai oleh para teknisi-teknisi yang hari ini orang Indonesia itu mayoritas teknisi akan mengatakan, aduh inverter type itu susah dibenerin gitu loh. Jadi ini ada juga bisnis opportunity baru untuk yang bisa di-create bagaimana men-training atau menyiapkan orang-orang SDM untuk mensupport kebutuhan energi ini. Karena konsumsi AC itu menjadi salah satu yang paling besar dihabiskan di residensial. Ada ESCO ya, yang mereka service company untuk fokus kepada energi efisiensi. Nanti bisa dilihat ESCO itu perusahaan salah satu yang spendingnya paling besar tuh. Jadi artinya tuh business opportunity paling besar. Yang kelima, renewable energy. Renewable energy juga menjadi salah satu hal yang paling pastinya fokus atau main issue atau main opportunities di sektor energi transisi kali ini gitu.
Jadi orang-orang hari ini ngomongin semua renewable energy, tapi jangan lupa bahwa renewable energy ini bukan cuma solar PV. Walaupun solar PV ini memang pengguna eh, job yang terbanyak ya, terbesar dibandingkan dari sektor yang lain. Saing-saingan lah sama hydropower untuk main power yang digunakan. Simple sebenarnya. Kenapa ini bisa lebih banyak orang yang bisa berkontribusi di sini? Karena mereka menggunakan energi yang dengan jumlah lebih sedikit tapi menyebar gitu ya. Beda mungkin kalau kita lihat kayak power plant dari coal atau dari nuklir misalnya. Jadi ketika kalau itu kan satu tempat orangnya nggak terlalu banyak, pebisnisnya juga cuma itu aja. Yang menikmati kuenya itu ya segitu aja. Tapi kalau misalnya renewable energy, mau pakai solar PV, wind misalnya, atau micro atau pico hydro gitu ya, itu pemainnya bisa banyak, bisa terdistribusi, dan sebenarnya Indonesia itu sangat luas sekali potensinya untuk melakukan seperti itu. So every single spot di setiap provinsi, di tiap kabupaten, di tiap daerah, bahkan tiap rumah di Indonesia itu berpotensi sekali untuk menjadi creating new job and new opportunity for business. Nanti saya tunjukin satu slide yang bisa memperlihatkan satu aspek bidang kelistrikan aja itu bagian untuk renewable energy itu sangat banyak sekali. Ada juga di 6 ini Regional Energy Policy and Planning. Hari ini udah mulai banyak sekali perusahaan-perusahaan think tank ya, saya bilang perusahaan lah ya, atau organisasi lah, organisasi think tank yang memberikan masukan ke pemerintah baik untuk policy maupun bagaimana pemerintah daerah untuk membangun rencana umum energi mereka di masing-masing daerah. Terakhir pastinya ada nuklir. Nuklir juga hari ini menjadi hal yang sangat menarik. Indonesia sudah menyatakan bahwa kita akan go for nuklir, so it means mulai harus ada persiapan dari setiap institusi di Indonesia itu untuk menyiapkan SDM yang terampil dan siap untuk mengkoneksikan diri mereka sama perencanaan pembangunan nuklir ke depan nanti. Mau tentang waste-nya, tentang saving-nya, piping-nya, dan lain sebagainya. Ini jadi kayak sektor energi ini memang creating a lot of opportunities gitu ya. Bisnis tuh datang tuh bisa banyak sekali dari sisi manapun, mau yang berhubungan sama energi, apalagi masuk ke energi transisi ini. Oke, ini nanti bisa teman-teman baca. Saya khawatir nanti waktu saya udah nggak banyak nih. Mas Bangun berapa menit lagi ya waktu saya? Nanti bisa dilihat bahwa ini ada bagaimana cara ASEAN untuk bisa go for net emissions pathways. Yang menarik di sini adalah kelihatan potensi buat kelistrikan maupun potensi yang kita bisa tapping dari energi terbarukan di ASEAN. Ini gambaran nih. Ketika negara, let's say ini ASEAN ya, tapi kita bisa tahu bahwa setiap negara, terutama Indonesia itu akan membutuhkan uang yang sangat besar sekali yang akan dipakai untuk investment dan juga switching ke renewable energy atau energi transisi ini. Karena udah nggak ada pilihan lain. Kita harus melakukan hal tersebut bukan karena maunya global gitu ya, bukan karena pressure yang secara regional maupun secara global, tapi memang kita udah mulai harus memvariasikan sumber energi kita di Indonesia. Ini juga ada gambaran bagaimana job yang bisa terbentuk ya, dan uniknya adalah di ASEAN sendiri itu disebutkan job addition dominated by Vietnam dan Indonesia gitu loh. Kalau Vietnam itu di sekian persen sekian skenario itu menunjukkan sampai 22% lah. Bisa juga 27% sampai 20% yang akan job bentuk gitu ya, dari sekian di bidang hydro atau 3,7 di 851 ribu pekerjaan di bidang solar energy. Ini menarik sekali gitu ya. Jadi new projects could be created, new business opportunity also could be created by these energy transitions. Nah ini saya baca ya, ada satu artikel menarik gitu ya. Secara global renewable energy itu akan menyentuh sampai 12,7 juta pekerjaan gitu ya. Jadi sangat luas sekali. Dan yang menarik adalah menurut direkturnya ILO ya, International Labour Organizations yang di UN juga ya. Dia mengatakan bahwa nggak cuma masalah number aja gitu. Nggak cuma tentang angka yang sangat jutaan yang sangat banyak tadi gitu, tapi ini juga memberikan beyond of that, pekerjaan di bidang renewable energy atau di energi transisi ini menawarkan
pekerjaan yang lebih baik secara kualitas. Bahkan para isu gender pun juga bisa masuk di sana. Jadi para wanita itu juga bisa terlibat aktif di bidang renewable energy. Nah, ini key facts nih. Ini ada satu report bagus dari IRENA. IRENA ini sebuah international organization yang fokus kepada bidang renewable energy. Jadi International Renewable Energy Agency namanya. Dia bilang kayak gini, pertama 12,7 juta pekerjaan akan terbentuk gitu ya dari tahun 2021 yang telah terbentuk ya. Tuh. Jadi di tahun 2020 aja tuh itu udah 12 jutaan gitu. Sampai kalau di tahun masuk 2021 itu 12,7 juta yang terbentuk. Lalu di solar PV aja itu di tahun 2021 itu yang termasuk yang paling fast growing itu 4,3 juta pekerjaan baru terbentuk. Lalu ada juga kalau di wind power 1,3 juta pekerjaan, lalu di hydro power 2,4 juta pekerjaan, 2,4 juta. Sisanya itu di bidang yang berhubungan. Jadi yang berhubungan sama energi keseluruhan sekitar 8,2 juta pekerjaan, sorry nomor saya. Nah, ini kelihatan juga teman-teman juga tadi sudah saya sampaikan bahwa solar terbangun nggak cuma yang liquid biofuels, ada hydropower, ada wind energy, solid bio, geothermal energy, CSP itu ini ya kayak bukan solar PV tapi dia solar power, jadi dia kayak panas dari panasnya secara radiasi untuk di-convert ke sebagai pemanasnya lah gitu. Ada sampah juga bisa bisa menjadi sumber energi, sumber pekerjaan baru juga, dan ada 126.000 ya pekerjaan. Juga gambaran jadi dan juga kita namanya energi kayak ini aja simple. Dulu orang pakai lampu gitu kan di rumahnya, listrik masuk desa gitu kan, lampu Patromax itu kita masih ngalamin ya, zaman dulu ada lampu Patromax yang kalau dipegang tengah-tengahnya itu pecah gitu kan. Tapi hari ini nyari lampu Patromax itu udah nggak ada ya di tukang sate gitu kan, atau di tukang-tukang di pinggir jalan udah nggak ada lampu Patromax kayaknya. Zaman dulu kita masih nggak usah ngasihin tukang lampu Patromax pakai minyak tanah ya, tapi hari ini udah nggak ada. Ya tadi gitu loh, ketika ada switching pekerjaan yang hilang gitu. Menurut search dari World Energy Outlook, Energy Agency, itu pekerjaan di bidang batu bara akan berkurang globally sekitar 2,1 juta sampai 2030 ini. Maka kalau kita mau melakukan maka kita harus aware dengan seluruh akar yang terkait sama perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia misalnya. Entah di situ ada penjual kopi, ada yang kos-kosan gitu kan. Saya lupa berapa ratus ribu atau berapa juta pekerjaan akan hilang kalau misalnya energi transisi ini kita harus memutuskan menutup semua batubara kita. Ada juga ONG sekitar 0,6 juta pekerjaan. Nah, itu yang baru nih ke energi transisi sampai 2030. Ada ngomongin ketika mineral, sudah dari baterai, ada inventaris, ada renewable besar juga. Tadi yang saya sampaikan tentang power grid, tentang kabel kelistrikan, ini akan bertambah banyak karena akan harus bisa memenuhi kebutuhan energi kita yang lebih mungkin ke depan akan lebih negara atau antar pulau itu jadi sebuah keharusan. Lalu ada kebutuhan ada job baru di cars seperti electric vehicle dan lain sebagainya. Lalu pasti power generation akan menambah baru dan efisiensi. Ini yang tadi saya sampaikan. Ternyata ini juga satu pekerjaan yang akan besar di audit energy managers
di building, di perusahaan, itu akan menjadi pekerjaan yang menarik. Ini kalau yang sebelah kanan kan bawa apa ya, penambahan ini untuk kasus di Amerika ya. Oke, banyak jalan menuju ke Roma katanya, sama banyak jalan menuju emisi nol bersih di Indonesia gitu ya. Net zero ini ada dari IEA, ada bersama dengan SDM, ada dari DEN, ada bikin outlook juga, dari ISR juga ada bikin peta jalan transisi Indonesia gitu kan, menuju sistem energi rendah karbon, low carbon economy. BPPT juga tahun 2020 hari ini jadi BRIN ya, itu juga bikin outlook energi kita. Nah, sebenarnya banyak jalan menuju ke Roma lah. Sama banyak jalan juga, banyak skenario kalau kita mau menuju namanya energi transisi di Indonesia atau mencapai net zero. Tapi secara umum kita akan bisa baca bahwa setiap jalannya itu akan ada pattern-pattern yang mirip, yang sama, yang bisa kita lihat sebagai yang apa yang harus kita siapkan untuk menuju ke sana. Gitu. Jadi this is a journey gitu ya. Jadi bukannya cuman kita mau sampai ke goal sana di 2060 atau 2050, tapi in this everyday single journey untuk mencapai sana ada banyak sekali kesempatan yang bisa kita manfaatkan di sana kalau kita masuk ke aspek bisnis. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini saya ambil dari yang namanya si Ujang Gatrik. Si Ujang Gatrik ini dari website SDM. Jadi mereka bikin kayak semacam kompilasi pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang terkait sama energi, khususnya buat kelistrikan. Ini tadi saya coba print screen semuanya. Ada bidang konsultasi pengawasan dalam bidang instalasi tenaga listrik, konsultasi perencanaan dalam bidang instalasi tenaga listrik. Jadi konsultan itu ada pengawasan, ada perencanaan gitu kan. Ada perencanaan dan pengawasan dalam bidang instalasi tenaga listrik itu ada pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, pemeliharaan, ada juga pemeriksaan, pengujian instalasi listrik, pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan. Jadi banyak banget itu kerjaan yang keluar hanya dari satu urusan tentang kelistrikan aja. Saya coba lagi nih, saya coba klik di bagian pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. Jadi ini kayak lembaga inspeksi teknik, itu pilihan itu banyak sekali dan mayoritas itu diisi oleh yang namanya energi terbarukan. Jadi memang ini sebuah seksi inilah seksi area lah gitu ya, yang bisa menarik banyak orang dan juga potensi untuk pekerjaan di bidang ini. Oke, ini mungkin gambarannya kalau di ASEAN sendiri atau mungkin ya secara umum sama. Bagaimana cara kita meng-attract private investor. Hari ini kalau private investor ada punya PPA, udah gampang lah, itu tinggal tutup mata, besok udah ada nelfon, punya PPA ya, kita beli deh PPA-nya gitu kan. Atau Anda kita juga harus punya hubungan pasti yang bagus ya dengan para investor-investor. Pasti kita juga harus memikirkan tentang global experience yang pernah bisa menstimulasi investment. Kita harus bisa mendiversifikasi source of energy, ada investasi di power di sambungan kabel, di power grid, ada floating solar PV, ada bagaimana mendesentralisasi yang namanya sumber energi juga, agar kita jangan sampai ada daerah yang remote area, daerah yang terlokalisir tapi dia nggak punya sumber energi karena emang nggak ada sistem di sana atau nggak ada diperbolehkan mereka untuk bisa meng-create sebuah sumber energi. Dan pasti mempercepat bagaimana konektivitas antar daerah gitu ya untuk energinya. Ini gambar umum aja nih di ASEAN kita juga lagi ngomongin tentang ini acara yang saya pegang bulan nanti Agustus 2023 mau ngasih gambar umum aja bahwa aspek energi itu banyak sekali, mulai dari investing in the energy transitions, ada ngomongin tentang energy efisiensi, power development plan, oil industry, natural gas, digitalization. Ini semua aspek yang ada di bisnis yang ada hari ini yang orang nyaring ngomongin gitu ya. Ada electric vehicle, ada small modular reactors, ini juga menjadi hal menarik ke depannya. Ada future energy resources, hydrogen juga menjadi hal yang baru, yang bukan hal baru sebenarnya, udah mulai famous digaungkan oleh khususnya negara seperti Jepang, Australia dan US pastinya, amonia dan juga baterai. Ini jadi kayak gambaran landscape secara umum lah gitu ya. Teman-teman bisa nanti baca dan terus lebih jauh. Kalau tadi mau baca tentang tadi yang outlook, sering-sering baca outlook ya, biar bisa tahu gambaran ke depannya akan terjadi seperti apa. Itu bisa cari. Salah satunya bisa di produk dari ASEAN Energy, namanya The 7 ASEAN Energy Outlook. Baik, terima kasih kurang lebih itu Mas Bangun. Saya udah
ngabisin waktu terlalu banyak kayaknya. Mohon maaf sekali teman-teman kalau bosan mendengarkan apa omongan saya gitu. Saya udah berusaha untuk mempercepat kontennya, tapi memang waktunya saya habisin terlalu lama. Mohon maaf. Kembali Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya baik. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya Pak Andi. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Basuki Setio Widodo. Ini ada dua pertanyaan Pak Andi. Pertanyaan yang pertama, apakah bursa atau perdagangan karbon melalui mekanisme pasar karbon yang diawasi oleh OJK cukup efektif untuk mendorong kesadaran nasional untuk mendukung net zero emisi? Adakah instrumen untuk mengukur efektivitas hal tersebut? Pertanyaan kedua, menurut Pak Andi, apakah komitmen pemerintah dalam mengaplikasikan regulasi net zero emisi di Indonesia saat ini sudah on the track? Apakah ini sudah cukup dan apakah ada saran perbaikan dari Pak Basuki Setio Widodo? Baik, terima kasih Pak Basuki. Saya coba jawab sepanjang ini saya ya, dari diskusi saya dan lain sebagainya. Pertama, pasar karbon ini memang akan sangat menarik sekali Pak untuk di Indonesia untuk diterapkan. Bukan cuma sebagai untuk berapa cap dan kuota di tiap tahunnya gitu kan, tapi juga bagaimana kalau misalnya Indonesia bisa tersambung dengan dunia global untuk mengurusi carbon trading ini Pak gitu. Bagaimana kita kerjasama? Kayak contohnya kan kalau Bapak pelaku untuk bidang carbon trading ini tahu juga Pak ya bahwa banyak hal yang dari peraturan terakhir itu masih sangat banyak, mungkin bahasanya bukan celah kali ya, hal yang belum dibicarakan di sana tuh. Nah, jadi memang sangat besar sekali Pak potensinya untuk dikembangkan dan sampai in the details gitu ya. Kan kata orang the devil's in the details gitu ya. Nah, kalau sampai yang ke OJK ini efektif atau enggak, saya pikir ujungnya nanti kayaknya memang harus ada regulator dan juga pengawas yang mengurusi ini Mas gitu. Karena kan nanti kalau misalnya dia bahasannya adalah udah ada investasi di sana, kalau udah ada misalnya pengaturan keuangan di sana gitu. Jadi bagaimanapun ya mungkin sekelas OJK tuh harus udah mulai turun tangan gitu. Kalau nggak nanti bakal jadi liar juga gitu Mas ya gitu. Jadi memang harus diatur. Nah, efektif atau enggaknya di OJK, kalau menurut saya sih lebih efektif dulu sebelum ke OJK dibikin ini dulu Mas dari peraturan itu memang bisa menyeluruh gitu ya. Bisa kita harusnya bisa belajar sih dari negara yang sudah menerapkan di carbon trading ini, mana yang best practice-nya yang disesuaikan dengan negara kita gitu. Dan ini memang masih bergulir terus Mas, jadi kayaknya belum bisa dikunci ya. Akan seperti apa sih diulur-ulur juga nih sama Bu Sri Mulyani. Karena memang menarik banget sih gitu ya. Kayak kondisi Indonesia ini kan kalau kita lihat misalnya, kalau nanti ada pembebanan buat konsumen misalnya, buat kelistrikan kita. Hari ini kelistrikan kita masih mayoritas dari batu bara Mas, gitu, dari oil gitu kan. Mungkin sekitar 60% gitu ya. Nah, nanti kita ada subsidi juga untuk batu bara, tapi di saat yang sama kita harus bisa membayar juga. Ini juga memang akan jadi challenge juga gitu ya. Oke, memang banyak yang bilang kalau kita mau memenangkan RI hari ini, maka subsidi untuk kelistrikan kita atau misalnya harga DMO yang kita hari ini tetapkan $70 untuk batu bara itu harus kita sesuaikan sama global price gitu. Cuman Mas, ini kan juga Pak Basuki kan ini juga tahu ya gitu bahwa aspek politikal itu kan berat juga Mas gitu. Politikalnya berat juga. Coba Mas misalnya ada presiden presiden di era manapun gitu, tiba-tiba karena dilihat wah ini kita pengen switching ke energy transition sehingga pasarnya bisa lebih menarik nih buat RI harga dan segala macamnya, maka mau nggak mau TDL saya naikkan sekian persen 20% gitu, walaupun itu masih belum masuk ke BPP-nya dari renewable energy misalnya untuk hari ini, itu pasti demonya udah berjilid-jilid tuh Mas gitu. Mau 5-11, 7-11, 8-11 tuh pasti akan demo terus tuh, karena itu akan menjadi
menarik lah gitu untuk bisa apa ya, membingungkan buat masyarakat lah gitu. Itu akan menggoyangkan gitu masyarakat, dan juga pasti pemerintah jadi nggak stabil lah gitu. Nah, jadi ini masuk ke yang kedua. Jadi komitmennya seperti apa? Kalau bahasa bagusnya adalah this is our ambitious target, Pak Basuki gitu loh. Jadi bahasanya itu bukan bilang komit atau enggak, bahasa kerennya adalah ambitious target gitu loh. Target yang ambisius gitu loh. Jadi kalau secara pribadi saya bilang berat banget sih memang gitu loh. Mau pakai skenario sangat banyak, itu akan skenario yang manapun yang kita lakukan memang sangat costly sekali, benar-benar menghabiskan banyak sekali budget gitu ya untuk bisa switching ini. Apalagi hari ini memang diakui bahwa PLTU kita itu masih relatif muda gitu loh. Kami pernah mensurvei, maksudnya melakukan desktop study, PLTU kita tuh masih di angka masih ada yang 10 tahun, masih ada yang less than, ada yang baru 3 tahun, 5 tahun dipakai gitu kan di Indonesia gitu ya. Ada juga mungkin baru masih yang udah 20 tahunan tapi punya umur ekonomi atau masih bisa dipakai sampai 50 tahun ke depan gitu loh. Jadi memang nih jadi another challenge Mas untuk bisa memastikan bahwa ada komitmen di sana gitu loh. Tapi saran-saran perbaikannya ya simple sih, apa yang kita rencanakan kalau bisa itu yang kita kerjakan gitu loh. Kan berat gitu ya kalau kita hari ini bilang wah kita mau net zero deh gitu. Tapi tiba-tiba 5 tahun lagi misalnya wah kayak net zero terlalu berat nih gitu kan. Terus udah deh kita pindah ke yang lain juga gitu, pakai strategi yang lain gitu kan. Kan kasihan orang udah investasi misalnya solar PV yang baru balik modal tuh 10 tahun gitu misalnya. Atau misalnya ada orang yang baru masang power plant dengan teknologi baru, tiba-tiba ada teknologi saingan yang harga ujungnya di BBB-nya bisa lebih murah gitu. Nah ini memang kalau menurut saya sih ya komitmen untuk itu harus dilakukan dengan komitmen bagaimana kita membuat perencanaan yang baik dan memonitoring perencanaan kita, mengevaluasi dan kalau bisa stick gitu ya sama skenario yang kita coba bangun bersama-sama. Memang PR-nya Pak Asnatio nih, bagaimana memastikan nanti orang-orang ini nurut semua gitu ya, inline sama sama nasional Pak ya. Oke, kurang lebih itu mungkin ya Pak Basuki ya. Saya tahu saya mungkin Mas Alam kalau mau makasih Pak Basuki, nanti kalau di ini Pak di chatting Pak Basuki hari ini aktivitasnya di mana. Nah, kalau butuh email nanti kita bisa kirimkan email. Nanti saya bisa kirimkan email ke Bapak buat materi saya. Kurang lebih seperti itu Mas Bangun, mudah-mudahan menjawab. Saya langsung kedua, oke. Iya Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Ini berkaitan dengan pemanasan global ya, dan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menuju net zero emisi, termasuk adalah upaya EBT ya. Bagaimana pendapat Pak Andi nih? Gitu. Oke, baik. Makasih Pak Andi untuk pertanyaannya. Oke, iya sih, ini juga jadi challenge juga. Saya sih pikir ini memang jadi harus kita diskusikan bareng-bareng ya di negara kita ini. Batu bara kan juga bersifat global ya. Artinya kalau misalnya kita komitmen untuk net zero dan juga kita komitmen untuk bisa membuat dunia ini lebih bagus dari sisi environment, maka memang kalau memang sudah dianggap penggunaan batu bara itu menjadi sebuah salah satu kontributor terbesar untuk emisi, maka memang agak aneh gitu ya kalau kita misalnya masuk untuk memphase down PLTU kita, tapi di saat yang sama ekspor kita terus bertambah gitu. Memang ini jadi sebuah bahasanya apa ya? Kok gitu ya gitu. Kok kita mau phase down misalnya 150 juta
ton batu bara kita yang kita pakai buat DMO kita, lalu 450-nya kita ekspor. Nah, nanti ininya ditutup gitu kan, terus setelah itu yang 450 ini atau sisanya itu 150 tadi diekspor ke luar negeri gitu kan. Jadi kan kayak aneh gitu kan, kita mau komitmen buat ngurangin batu bara misalnya secara global, kan bakar di Indonesia sama bakar di Jepang atau bakar di Cina, asapnya kan ke dunia kita juga, bumi kita juga gitu kan. Nah, ini sih menurut saya sih menjadi ini ya, jadi kontradiktif ya sama komitmen kita untuk batu bara sendiri. Kalau saya sih masih melihatnya kalau misalnya menyesuaikan gitu ya. Kalau saya sih masih berpikir energy security is above everything. Jadi kalau saya disuruh ngedesain misalnya secara pribadi gitu ya, kasarnya gitu ya, kalau saya presiden Indonesia, saya kan kurangin tuh ekspor batu bara tuh. Jadi ekspor batu bara saya taruh misalnya di angka setengahnya aja bolehnya gitu. Ini kan opinion ya, boleh ya gitu. Jadi setengah batu bara kita ekspor. Kenapa gitu? Karena saya while waiting the cheapest technology to support our energy security, saya simpan dulu cadangan batu bara saya gitu. Jadi saya masih bisa pakai nanti sampai 2100 kalau belum ketemu teknologi yang sangat murah, yang affordable buat rakyat Indonesia, maka batu bara ini akan terus saya pakai, tapi dalam nggak saya ekspor keluar. Jadi mungkin bahasanya adalah saya justru malah akan menurunkan sub ekspor batu bara dibandingkan menutup batu bara tapi juga menambah keran ekspor dan menambah produksi gitu loh. Jadi kalau sih harusnya inline gitu ya, apa yang kita lakukan gitu. Jadi kurang lebih sih sebegitu itu Mas gitu, menurut saya. Ya, pasti CO2 emission itu bisa dari apapun ya, nggak cuma dari energi. Tapi memang harus diakui bahwa energi menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk emisi ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Bangun. Semoga Pak Andi puas. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Andi. Ini ada lagi nih yang bertanya, dari Pak Lukman. Izin bertanya, bagaimana perkembangan dan aplikasi hidrogen saat ini dan masa depan? Mengapa perkembangan dan aplikasi hidrogen tertinggal dibanding baterai sebagai fungsi pembawa atau penyimpan energi? Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman. Menurut saya hydrogen adalah satu future energy yang harus kita siapkan juga ya dari awal ini, earlier gitu ya, di awal gitu untuk di Indonesia. Karena sekali lagi dengan kemampuan kita untuk memproduksi oil, gas, dan juga batu bara yang terus menurun, lalu kebutuhan konsumsi kita terus meningkat, maka future energy resource itu akan menjadi sangat penting sekali buat Indonesia, apalagi bisa diproduksi di Indonesia sendiri. Nah, kenapa sih memang mahal sekali yang namanya penyimpanan energi, penyimpanan energi ya dalam bentuk hidrogen, atau menyimpan hidrogen itu sendiri sebagai sebuah energi, ini memang menjadi hal yang masih mahal sih Mas gitu. Saya pernah melakukan kalkulasi PLT dengan menggunakan hidrogen, itu feasibility studies. Itu kalau hidrogen sebagai source of energy buat sebuah fuel cell power plant itu masih di angka 3.500-an per kWh-nya Mas. Jadi kan masih mahal sekali ya jika kita bandingkan dengan batu bara hari ini atau misalnya solar PV gitu loh. Walaupun keunggulannya hidrogen hari ini tuh luar biasa. Dia bisa jadi pengganti untuk oil, artinya nggak ada intermitensi kalau kita punya supply yang cukup. Dia bisa di-create gitu kan dengan teknologi gitu loh. Tapi satu hal yang kalau misalnya ini hal yang pasti ya, price of the critical minerals will increase. Itu udah pasti kalau menurut saya. Karena dia limited resources, kalau dia nggak dilakukan circular economy atau recycle yang bagus, harga critical minerals akan terus meningkat. Itu menurut saya sudah hukum alam lah gitu ya. Permintaan meningkat, maka yang namanya supply pasti, yang supply-nya terbatas, pasti harganya akan terus turun. Dan volatility pasti ada di sana. Tapi kalau teknologi, saya yakin new technology will make the resource itu akan terus menurun harganya. Jadi kayak kalau kita bikin grafik, harusnya grafik dari hydrogen price itu akan terus menurun ke masa depan dengan bertambahnya atau ada sistem baru how to create hydrogen gitu ya, pakai proses apa yang bisa lebih murah. Di saat yang sama harga critical minerals kayak baterai dan lain sebagainya itu akan terus menaik gitu. This is my point
of view ya. Jadi ini personal point of view. Nah, kenapa mahal? Pasti Mas, ini hidrogen kan tuh H2. Hidrogen tuh kecil banget gitu ya. Jadi memang leak itu, jadi baca ya ini baca molekul H2 itu paling kecil sedunia gitu kan yang bisa kita pakai. Peluang dia untuk leak itu memang besar gitu. Jadi kalau saya anak metalurgi nih, ngelasnya itu emang luar biasa, harus bagus gitu kan, biar dia nggak jadi kebocoran. Itu yang pertama. Terus juga butuh tangki yang sangat bagus sekali. Jadi memang carrier ini menjadi salah satu isu juga di mana produksi hidrogen itu dilakukan, penyimpanannya dan juga membawa ini dari distribusi satu ke tempat yang lain gitu. Tapi again, saya masih percaya bahwa the future of the energy itu yang kita bisa pilih salah satunya adalah hydrogen ini yang bisa kita create dari proses elektrolisis ya, dengan cara menghasilkan hidrogen melalui dari air sendiri. Nah, hari ini udah banyak yang misalnya ada green hydrogen ya. Jadi dia pakai solar PV misalnya, daripada dia simpen di baterai yang baterai harganya mahal, dia mikir udahlah saya bikin aja lah listrik yang saya hasilkan, kalaupun memang ada kelebihan listrik yang dipakai nggak simpan di baterai, tapi saya bikin untuk menghasilkan hidrogen gitu. Itu makanya idenya hari ini cukup menarik. Tinggal hitung-hitungannya bisnis visibility studies-nya itu Mas, bisnisnya masuk nggak visible nggak untuk bisa dilakukan itu. Tapi the future again, I think ammonia, hydrogen sangat bagus kalau kita kembangkan. Lebih seperti itu, Mas Bangun. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Agnes. Sejauh mana kesiapan negara kita menghadapi otomotif yang menggunakan bahan penggerak listrik atau kendaraan listrik dengan sumber daya yang ada dan sumber daya manusia yang tersedia? Terima kasih. Potensi bisnisnya gede, karena kemarin saya pulang dari China sekitar sebulan lalu, saya mampir ke nama daerah namanya Shenzhen. Shenzhen ini kota baru yang ada di China, termasuk kota yang menurut saya sih sangat futuristik lah. Saya mau beli apa aja tuh nggak ada lagi pakai uang cash. Bahkan kartu kredit pun udah nggak bisa dipakai, udah nggak kepake di sana, itu cuma pakai HP semua. Bahkan mau beli makanan yang di warung kecilnya masih udah pakai HP sana, saking futuristiknya. Nggak ada reklame dan nggak ada apa-apa di sana. Yang paling menarik adalah mungkin dari penglihatan saya secara umum 50% di sana itu mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik semuanya. Jadi idenya sangat besar sekali ya, infiltrasi itu luar biasa gitu loh. Dalam satu tempat saya ngajak sama si taksinya yang udah pakai mobil listrik juga, Bapak udah pakai berapa lama gitu kan? Ini ada translatornya lah gitu. Dia bilang saya udah pakai dari tahun 2008, berarti 15 tahun. Ada isu nggak Pak tentang baterainya? Nggak ada, dia bilang. Merek mobilnya nggak usah saya bilang gitu. Tapi ini menarik, mobilnya itu juga murah ternyata di China gitu ya. Di sana dan sangat bagus sekali kelihatan ininya di sana gitu ya. Dan akhirnya saya bilang, wah ini jadi isu baterai yang selama ini sering terjadi beberapa hal yang baterai meledak lah atau apa, itu ternyata bagi si pengguna sendiri setelah 15 tahun dia pakai, dia nggak ada isu, dia bilang nggak ada masalah apa-apa untuk mobilnya yang dia pakai setiap hari. Nah, buat di Indonesia sendiri ya sebenarnya SDM kita itu kalau buat, saya nggak ngomong ke hulu dulu Bu ya, ke hilirnya dulu deh Mbak Agnes. Jadi ini juga we can create a lot of jobs dari sini. Pertama, bengkel konversi kita itu masih sangat sedikit. Padahal kalau memang nanti ke depannya harga minyak akan terus naik dan harga listrik kita bisa stabil, maka peluang konversi ini akan sangat penting sekali. Yang kedua, reparasi kita itu juga masih sangat nggak banyak ya gitu ya. Bengkel-bengkel yang bisa membetulkan motor listrik, sepeda listrik gitu, termasuk mobil listrik gitu ya. Itu juga masih terbuka sekali peluang untuk berbisnis di sana. Lalu kalau kesiapan barang, nah ini mungkin udah main ke hulu, ya kita harus akui Mbak Agnes bahwa baterai itu bukan benda yang bahasanya mungkin saya lupa. Baterai ini memang adalah require high technology gitu ya, termasuk energy manajemennya yang ada di baterai itu sendiri. Dan memang hari ini
ceruknya itu memang dikuasai oleh negara-negara yang udah lama berinvestasi di sana. Nah, jadi saya nggak mau nyalahin negara mana kok bisa dia menguasai pangsa pasar, ya karena mereka udah investasi dari tahun 90-an tuh udah ada riset-riset tuh dibiayai sekian miliar per tahun untuk ngomongin baterai yang hari itu belum laku, Bu, gitu loh. Jadi pas udah 30 tahun dia melakukan riset, tiba-tiba dia bilang, gue udah punya baterai nih dari kerja perusahaan apa gitu kan. Jadi hal yang udah setiap tahun lebih mereka melakukan seperti itu. Nah, kita riset baterai kan mungkin 5-10 tahun terakhir ya itu. Jadi wajar kalau memang dari sisi kesiapan teknologi itu masih jadi hal yang sangat menantang lah di kita bahasanya. Tapi dalam dunia yang global ini kan harusnya gue punya apa, mereka punya apa, dia punya apa, kan bisa saling bersinergi gitu loh. Jadi menurut saya dengan hari ini Indonesia misalnya udah punya source of nikel gitu, lalu ada kebijakan juga untuk memudahkan electric vehicle misalnya untuk masuk di kita gitu, mudah-mudahan sih jadi lebih, Indonesia bisa lebih advance gitu loh. Secara jujurly jujurly ini memang kita emang agak sedikit Indonesia ya, sama dengan seperti di again dari tantangan. Nah udah kita ngeliat tantangan berarti sumber uang Ibu gitu. Jadi opportunity baru nih gitu. Jadi kita jangan cuma ngeluh-keluh aja gitu kan. Tapi pas kita lihat wah ini belum ada nih yang megang ini nih di Indonesia nih. Waste management misalnya itu masih battery waste management tuh masih menjadi hal yang akan menarik juga Bu kalau Ibu mau bermain di sana gitu. Bayangkan setiap single battery itu dia punya logam-logam yang sangat mahal. Kalau litiumnya mungkin nggak bisa kita susah lah mungkin ya, teknologi tinggi. Tapi itu ada mangan, ada nikel gitu kan, ada karbon mungkin nggak gitu mahal. Ya tapi ada mangan dan nikel yang kita bisa pakai di situ yang kita bisa ekstrak. Itu mau ke industri baterai lagi atau ke industri steel, industri manufaktur, industri buat otomotif itu kan pakai sekali Bu. Jadi itu another potensial bisnis Bu yang bisa dipakai. Kang Bi, seperti itu, Mas. Nah. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah hampir habis. Tapi ini mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Satrio dan Pak Setiono. Pak Setiono ya. Ini pertanyaannya terkait dengan upaya pemerintah dalam transisi kendaraan listrik ya di sektor transportasi. Tetapi tantangannya juga cukup banyak ya Pak ya, terkait dengan teknologi, infrastruktur, sarana, prasarana, termasuk juga kebijakan. Lalu bagaimana pandangan dari Pak Andi terkait hal tersebut? Oke, kalau langsung aja ya Mas Tino, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya ini kita lagi bikin PET Mas, bikin jalur, bikin jalan lah untuk misalnya. Jadi memang ini akan terus bertambah yang namanya orang melihat bahwa banyak efektivitas ketika mereka menggunakan yang namanya mobil listrik gitu loh. Sebenarnya wajar sih kalau di Indonesia itu mobil listrik masih dianggap dipandang sebelah mata gitu atau kendaraan listrik sebelah mata. Karena kenapa? Karena kita masih punya Petralite yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi pas dikalkulasi kayak masih mirip-mirip. Ngapain saya investasi di depan untuk berhemat selama 5 tahun ke depan gitu loh. Jadi banyak orang masih mengkalkulasi itu. Tapi ketika kita sadari bahwa harga BBM kita itu ternyata tidak semurah itu, kita baru bisa mengkalkulasi lagi dengan harga listrik kita yang murah. Listrik kita tuh murah banget Pak, Bapak Ibu. Jadi jangan mikir bahwa listrik kita, harga listrik mahal atau pas besok pemerintah naikin listrik tuh, wah ini pemerintah nih zolim nih atau gimana. Tapi memang listrik kita tuh murah banget gitu ya dibandingkan sama beberapa negara yang lain yang dia nggak punya listrik lah. Ini sebagai gambar umum aja ya. Saya punya teman di Jepang, dia bilang
dia sekarang masak cuma 5 menit, nggak lebih dari 5 menit karena gas itu mahal gitu kan di sana. Jadi pas sisa panasnya itu masih saya pakai, Andy dia bilang, untuk menghangatkan makanan saya yang belum matang tapi saya tahu ini masih panas. Jadi saya akan pakai panasnya itu untuk sampai itu matang. Sampai segitunya yang ngomong sama saya itu orang yang kerja di perusahaan besar gitu kan. Sebenarnya ini orang kaya aja kayak begini, apalagi yang low middle class gitu kan, sampai begitu susahnya di Jepang gitu. Atau mungkin di Filipina, di Manila, saya ketemu di Manila itu di bagian lab efisiensi, mereka itu udah sampai ngitung setup box yang kita pakai di rumah-rumah sekarang ini, itu dihitung energinya berapa, efisiensi berapa, udah sampai full. Karena kenapa? Karena 1 kWh di sana sekitar 3.000-an kalau nggak salah. 3.500 gitu ya per kWh. Ini kan harga luar biasa ya gitu, mahal sekali. Jadi teman-teman tuh memang hari ini nih kita harus berhitung matang-matang sih kalau sampai terjadi kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, karena harus ada kebijakan yang harus diambil pemerintah, atau misalnya kondisi negara kita itu dalam kondisi yang sulit, maka segala macam hal bersifat transisi itu harus kita siapkan semuanya. Kompor kita udah mulai bisa siapin yang namanya kompor induction gitu kan. Motor mobil kita mungkin nanti minyak bisa volatil, bisa harga tinggi atau apa, kita juga bisa nyiapkan juga, misalnya kalau udah kuat nih harga, nanti pas lagi banyak mobil listrik bisa lebih murah lagi, mungkin kita juga bisa beralih gitu. Karena kenapa? Jadi ya langkah pemerintah sebenarnya mencoba lah ya untuk kelistrikan ini ya, mau kompor listrik, mau mau mobil listrik, kendaraan listrik gitu ya, menjadi sebuah hal yang dalam roadmap-nya mereka, itu saya pikir itu. Bayangkan kalau satu hari kita harus mengimpor 800 ribuan barrel, 700.000-800.000 barrel satu hari, itu kan, dan kalau tadi saya share juga sebenarnya, transportation sector itu menghabiskan banyak sekali, saya nggak tahu berapa persen di Indonesia ya, tapi itu termasuk 50-50 sama equal sama industri menggunakan BBM itu untuk yang kita konsumsi setiap hari di Indonesia. Jadi kalau kita bisa mengurangi yang namanya penggunaan oil kita, BBM kita untuk sektor transportasi, maka pemerintah juga akan mengurangi potensi dia untuk mengimpor. Nah, opsi lain yang sebenarnya nggak boleh kalah juga di kita adalah biofuel. Biofuel itu kita punya lahan yang sangat besar sekali, yang bisa kita hasilkan biofuel di sana buat mendukung ketahanan kita di sistem buat transportasi kita gitu loh. Itu bagian dari usaha kita untuk mengurangi impor sih gitu loh. Tinggal nanti kalau di Brazil tuh dipilih dia. Kalau harga minyak lagi tinggi dia pakai biofuel, ketika biofuel lagi tinggi ketika oil lagi turun, dia pakai oil gitu. Jadi kita harus bisa tuh menggunakan kayak gitu tuh. Bahkan saya dengar salah satu perusahaan mobil di Indonesia itu mereka membuat engine buat mobil yang bisa dipakai sampai 100% biofuel. Itu dikirim ke Brazil. Dibuatnya di Indonesia, tapi sayangnya di Indonesia sendiri nggak ada ya dipasarkan mobil itu, nggak tahu kenapa, bisa tahu itu ada dan dikirim ke Brazil tuh untuk IC sampai 100% biofuel. Jadi saya jawaban saya kurang begitu bagus, kayaknya kurang begitu lengkap. Nah, kalau mau lengkap mampirlah ke Pasca Sarjana yang bisa ngobrol-ngobrol nanti ya, ke Mas Bangun, Pak Aib atau Pak As, Dr. As. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bangun. Baik, terima kasih atas jawaban dan pemaparannya dari Pak Andi. Mungkin sedikit saya simpulkan ya, mudah-mudahan kita bisa tarik benang merahnya. Kata kuncinya itu adalah energi transisi akan selalu terjadi hingga tercapai atau terpenuhinya ketahanan energi. Nah, untuk memenuhi ketahanan energi tersebut, tentu Indonesia akan melakukan beberapa hal ya. Di antaranya tadi yang memungkinkan sekali adalah impor. Kita bakal impor gas mungkin, bakal impor oil, batu bara, bahkan mungkin kita akan impor listrik ya dari negara lain lewat transmisi jaringan listrik bawah laut ya, seperti opportunities tadi ya. Nah, dari situ akan muncul banyak sekali peluang bisnis menuju net zero emisi. Nah, tentu dari situ juga akan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul di bidang tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin dari situ kita bisa tarik benang merah, sekolah pasca sarjana terbuka untuk Bapak Ibu semua ya.
untuk banyak berdiskusi lagi dengan dengan Pak Andi, karena beliau adalah dosen di Pascasarjana juga, mungkin dengan Pak As yang juga sebagai dosen dan termasuk dosen-dosen yang lain. Terakhir mungkin terima kasih untuk Pak Andi Tirta atas pemaparannya. Nanti materi akan di-share lewat email ya, mungkin dari Bapak semuanya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena itu untuk pembuatan e-sertifikat juga. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ya, acara yang terakhir kita akan masuk ke sesi foto. Bapak dan Ibu semuanya dimohon untuk membuka fotonya. Mungkin hitungan ketiga ya, Bapak Ibu semuanya. Karena ini ada lumayan banyak, mungkin kita akan 3 kali foto. Foto yang pertama, halaman pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Foto yang halaman kedua, mohon ditahan. 1, 2, 3. Di halaman ketiga ya, satu lagi, terakhir, mohon ditahan. 1, 2, 3. Mas bangun. Ya, terima kasih. Ya, mungkin acara yang berikutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya dan ada ibunya juga. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya.